Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Universitas Pajajaran. Saya Siti Ulfa Rifatul Fitri, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang refleksi diri dalam praktik kolaborasi antar profesi. Saya awali dengan tujuan pembelajaran topik ini adalah mengidentifikasi definisi, konsep, dan teori dasar refleksi diri, mengetahui tujuan dan manfaat penggunaan refleksi diri pada profesi kesehatan, dan menerapkan prinsip refleksi diri dalam praktek kolaborasi antar profesi. Pada bagian ke-1 ini, saya juga akan menjelaskan tentang prinsip dan teori adult learning atau pembelajaran orang dewasa beserta siklus pembelajaran berdasarkan pada pengalaman atau experiential learning. Prinsip pembelajaran orang dewasa atau adult learning merupakan teori belajar yang dikembangkan oleh Knowles pada tahun 84. Di mana teori ini kemudian diadopsi oleh semua pendidik, pengembang kurikulum, dan praktisi kesehatan sebagai dasar dalam mengembangkan program pembelajaran di kelas dan di lapangan. Terdapat beberapa prinsip dalam adult learning ini, seperti menekankan pada aspek pembelajaran yang bermakna, kemudian adanya partisipasi yang bersifat sukarela, dan adanya keterlibatan aktif dari peserta didik. Selanjutnya, maksud dan tujuan belajar harus dibuat secara jelas, memerlukan umpan balik dan kesempatan untuk melakukan refleksi. Mari kita perhatikan pada layar berikut ini. Terdapat gambar siklus belajar orang dewasa, di mana pada siklus pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning ini dikembangkan oleh Kolb pada tahun 91. Model ini memperlihatkan bahwa proses belajar pada orang dewasa merupakan satu siklus yang kontinu atau terus-menerus, yang di dalamnya terdapat unsur pengalaman pribadi sebagai pemicu, kemudian sebagai bentuk refleksi dan berbagi pengalaman praktik profesional. Untuk selanjutnya, menerjemahkan fenomena yang ada dengan menghubungkan pada teori, kemudian mengembangkan pemikiran atau gagasan, hingga gagasan tersebut dapat diaplikasikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi refleksi, alasan dan tujuan tentang penerapan model refleksi dalam pendidikan tinggi di bidang ilmu kesehatan. Refleksi berasal dari kata reflector atau turn back, di mana didefinisikan sebagai suatu proses untuk melihat kembali pengalaman belajar dalam rangka mengidentifikasi apa yang telah dipelajari atau apa yang belum dikuasai, serta rencana pengembangan diri selanjutnya berdasarkan kebutuhan belajar atau learning needs yang telah diidentifikasi. Mengapa harus menggunakan metode refleksi? Refleksi merupakan fondasi utama dari keterampilan tenaga kesehatan untuk melakukan proses belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Selain itu, refleksi juga dapat membantu mahasiswa untuk belajar dari pengalamannya sendiri, serta mengidentifikasi tentang bagaimana cara menghadapi berdasarkan pada teori yang seharusnya. Oleh karena itu, pembelajaran reflektif mampu membantu praktisi dan mahasiswa profesi kesehatan untuk mengenali kebutuhan belajar dan menstimulasi pembelajaran yang menekankan pada pemahaman dan penguasaan. Selain itu, pembelajaran refleksi juga sebagai bentuk evaluasi proyek atau eksperimen dengan mempertimbangkan bagaimana melakukan dengan lebih baik pada kesempatan lain. Mari kita perhatikan model pembelajaran berikut ini. Satu model pembelajaran yang menjelaskan tentang pengalaman atau experiential learning yang dipopulerkan oleh Kolb, menggambarkan satu proses belajar orang dewasa yang berlangsung secara kontinu. Dalam siklusnya, Kolb menyatakan bahwa setiap individu dapat belajar melalui pengalamannya yang dimulai dari proses mengamati satu fenomena yang terjadi, kemudian dilanjutkan dengan mengamati respon diri terhadap fenomena tersebut. Setelah itu, individu akan melakukan suatu konseptualisasi dengan cara bertanya mengapa hal tersebut bisa terjadi, dengan mempertimbangkan bagaimana perasaan Anda saat itu, apa yang Anda pikirkan, atau apa dampak emosi, keyakinan, dan nilai-nilai Anda, serta apa yang akan terjadi apabila individu menerapkan alternatif tertentu. Proses ini kemudian akan terus berlanjut hingga menjadi sebuah siklus yang berkelanjutan. Dalam prosesnya, refleksi diri harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, seperti manakah yang menjadi prioritas, bagaimana cara memanajemen waktu, motivasi, adanya pengarahan, bagaimana kekuatan atau kelemahan, cara mengidentifikasi masalah, dan seperti apa pengembangan rencana tindakan atau plan of action. Terdapat satu model refleksi yang dikembangkan oleh Gibbs, di mana setiap tahapannya membantu individu untuk merenungkan pengalaman mereka. Tahapan pertama dengan mendeskripsikan pengalaman atau situasi.
untuk kemudian mengidentifikasi perasaan Anda selama pengalaman tersebut. Apakah pada saat itu Anda merasa senang, cemas, atau bingung? Lalu tahapan berikutnya berupa evaluasi, yakni meninjau ulang baik dan buruknya termasuk aspek keberhasilan atau kegagalan. Selanjutnya untuk menganalisis mengenai elemen-elemen yang penting dari pengalaman tersebut, termasuk di dalamnya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman tersebut. Lalu kemudian simpulan dari refleksi Anda mencakup pembelajaran, wawasan baru atau rekomendasi untuk perubahan menjadi lebih baik di masa mendatang. Dan terakhir mengenai action plan, tentukan langkah-langkah untuk rencana aksi yang dapat diambil berdasarkan refleksi tersebut. Selanjutnya, perlu diperhatikan beberapa hal jika seseorang hendak melakukan refleksi diri, yaitu mengetahui apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya, apa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, dan bagaimana seharusnya tindakan itu dilakukan, serta apakah yang dilakukan itu sudah ideal, lalu bagaimana cara mengantisipasi kekurangan, dan bagaimana mengembangkan serta meningkatkannya, dan yang terakhir adalah bagaimana kesan, perasaan, dan harapan terhadap pembelajaran tersebut. Berikut terlampir beberapa sumber pustaka yang dapat dibaca lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman Anda mengenai topik ini. Demikian penjelasan tentang refleksi diri dalam praktik kolaborasi. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.